berjiwa-jiwa. Tibalah seekor burung yang tak sengaja menusuk jari sang ratu. Darah menetes ke bawah dari jari sang ratu. Ratu menatap ke arah salju yang terkena tetesan darah. Seketika ratu berharap untuk dikaruniai seorang anak yang kulitnya seputih salju, bibirnya semerah darah, dan rambutnya sehitam sayap burung gagak. Keinginan ratu pun terpenuhi. Sang ratu melahirkan anak perempuan yang parasnya cantik dan diberilah nama dia Snow White. Sayangnya tidak bertahan lama. Setelah melahirkan putrinya, sang ratu menderita sakit dan akhirnya tiada. Raja pun menikah dengan seorang wanita cantik yang bernama Revana. Awalnya semua berjalan baik, namun tak lama setelah raja menyadari ternyata sang ratu merupakan penyihir jahat yang berusaha mengambil alih tahta kerajaan. Ratu mengambil alih kerajaan dengan memberi minuman beracun kepada raja, dan akhirnya raja pun tiada di singgasananya. Snow White pun menangis melihat ayahnya yang sudah tidak bernafas lagi. Sejak hari itu, hidup Snow White dipenuhi dengan kesedihan dan kehilangan. Tinggal dengan ibu tirinya, menyapu, memotong rumput, bahkan seluruh pekerjaan di istana sudah menjadi bagian dari pekerjaan Snow White sehari-hari. Ratu mengulang pertanyaan tersebut setiap harinya, dan jawaban cermin tersebut tidak berganti hingga saat Snow White beranjak dewasa. Wahai cermin, siapakah yang paling cantik di kerajaan ini? Siapakah yang cantik di
Snow White pun bergegas mengambil jubahnya dan berangkat mengikuti pengawal pergi ke hutan. Sesampainya di tengah hutan, di mana sang ratu, wahai pengawal? Maafkan aku, Tuan Putri. Aku berbohong kepadamu. Ratu memang menyuruhku untuk membawamu ke sini. Tapi untuk membunuhmu. Pengawal, aku mohon, jangan bunuh aku. Maafkan aku, tapi ini perintah dari Ratu. Jangan bunuh aku. Tapi kau meninggalkanku di sini saja. Tapi Ratu akan tahu, aku tidak membunuhmu. Aku mohon. Baiklah, tapi berjanjilah tidak akan kembali ke kerajaan. Akhirnya pengawal tersebut kembali ke kerajaan dengan membawa jubah Snow White yang sudah dilumuri darah rusa. Snow White akhirnya berjalan menyusuri hutan tanpa tahu di mana arah tujuan. Melihat gubuk dari arah jauh, Snow White mendekati gubuk itu perlahan-lahan. Oh, siapa gerangan orang yang tinggal di tengah hutan seperti ini? Apakah ada orang di dalam? Adik-adik kamu siapa? Kau dari negeri mana? Kami tak pernah melihatmu, mencumaimu, kamu siapa? Wah, siapa kalian? Harusnya kamu yang bertanya, siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di halaman rumah kami? Maafkan aku Snow White. Dari mana asalmu? Aku berasal dari kerajaan di pinggir hutan ini. Tapi aku tak bisa kembali ke sana. Ibu tiriku berusaha untuk membunuhku. Kenapa dia ingin membunuhmu? Aku juga tidak tahu mengapa. Jadi, bolehkah aku tinggal bersama
jadiku. Siapa kau? Kau terbangun. Aku pangeran yang menyelamatkanmu. Apakah benar itu? Bukankah engkau Pangeran William yang berburu di hutan saat itu? Walaupun susah untuk diakui, tapi dia memang satu-satunya orang yang berhasil menyembuhkanmu, Snow White. Terima kasih telah menolongku, Pangeran. Akan aku kabulkan apapun permintaanmu. Benarkah? Kalau begitu, menikahlah denganku. Baiklah, tapi dengan satu syarat. Apakah itu? Kau harus berjanji untuk senantiasa melindungiku dari ratu yang berniat ingin membunuhku dahulu. Itu hal mudah bagiku. Aku akan terus melindungimu. Akhirnya, Pangeran dan Snow White pun menikah. Dan Ratu tinggal seorang diri tanpa rakyat dan cermin ajaibnya. Sedangkan Snow White hidup bahagia dengan Pangeran William dan kurcaci. Sebagai rasa terima kasih kepada cermin ajaib, Pangeran dan Snow White menjadikannya sebagai penasehat kerajaan. Sedangkan pengawalnya dijadikan orang kepercayaan mereka. Dari cerita tersebut, kita bisa ambil kutipan bahwa semua orang yang baik mendapatkan hal baik, dan yang jahat mendapatkan yang buruk. Kecantikan di luar akan hilang seiring berjalannya waktu. Namun, kecantikan yang tertanam dalam hati tidak akan luntur di telan masa. The end.